yang cukup pelik dalam dunia skincare kembali memuncak dan membuka babak baru yang lebih panas. Kali ini, publik dibuat terkejut dengan kemunculan Reza Gladys di media sosial. Setelah sekian lama memilih bungkam, sosok yang sempat menjadi sorotan usai berhasil memenjarakan Nikita Mirzani itu akhirnya angkat bicara. Kemunculan Reza Gladys kali ini tentu bukan tanpa alasan. Kesabarannya rupanya sudah benar-benar habis setelah mendengar berbagai pernyataan pedas yang dilontarkan oleh Dr. Samira, yang belakangan populer dengan julukan Doktif. Dalam unggahan yang dibagikannya, kakak ipar dari pedangdut Siti Badriah tersebut dengan tegas membeberkan isi hatinya dan mengungkapkan alasan dibalik keputusannya selama ini untuk diam 1000 bahasa. Maaf buat teman-teman semuanya yang ngerasa risih karena udah 1 tahun nih aku digini nama si Sarno ya. Tiba-tiba muncul di media sosial yang awalnya aku bukan takut tapi sangat amat menghargai. Kenapa? Karena kita tuh sebagai dokter sangat menjaga etika, sangat menjaga sumpah kita, dan kita tuh merasa adalah teman sejawat. Tapi udah setahun diginiin, nggak mungkin kan diam aja dengan kelakuannya, apalagi melihat isi chat-chatannya dan berapa rupiah yang masuk ke kantongnya dengan dalih-dalih membela masyarakat. Nah, masyarakat yang mana? Kenapa masyarakatnya nggak dibagi duitnya pada saat kamu dapat? Semakin yakin bahwa kamu itu bukan orang baik. Emang bukan orang baik Iya, lah. bukan orang baik. Terus kamu ngajakin suami orang buat ke suatu tempat dan udah kayak gitu. Minta uang $2 juta. Dia emang betul banget ngejar Doktif. Tapi karena usahanya, yang dugaannya Doktif, usahanya dia untuk menjebak Doktif nggak kena, akhirnya apakah karena 20M itu tidak tembus jadi dia cari cara lain gitu dok? mungkin, tapi Doktif dari awal sebenarnya sudah tahu. Jadi dia itu ingin Doktif mengikuti permainan dia. Tapi karena kita tahu dan di matanya Doktif dia tuh pelongak-pelongok, jadi jangan bilang ya kalau misalnya oh si DRG itu nggak pernah kena kasus hukum, suaminya pernah kena kasus hukum. Jadi jangan bilang kenapa kok pelongak-pelongok karena kaget baru kali ini kena kasus hukum. No, ya bukan. Di tahun 2017 suaminya pernah kena kasus hukum. Ya itu suaminya loh. Jadi jangan katakan bahwa ini adalah kasus hukum yang pertama kali, bahwa dia pelongak-pelongoknya kaget. Bukan. Kemunculan Reza Gladys yang akhirnya memutuskan untuk buka suara ternyata berbarengan dengan pengakuan mengejutkan dari Kim Haut. Dunia maya kembali diguncang ketika beberapa potongan video yang diunggah oleh Kim memperlihatkan dirinya tengah berada bersama sejumlah figur yang selama ini ikut terseret dalam pusaran konflik skincare yang makin panas, yakni Fitri Salhutaru, Reza Gladys dan suaminya, atau Bah Mufid. Dalam cuplikan yang langsung menjadi viral tersebut, Kim tampak emosional saat membuat pengakuan terbuka perihal dirinya yang sempat diajak oleh Dr. Samira alias Doktif untuk memeras Reza Gladys. Bisa dapat 10M ngajarin gue tuh, suruh meres. Kan bisa gitu kan, abis itu kan kerjaan lu banyak jadi bisa dapat 10M. Dari gue disuruh meres Reza. Ada transfernya kita lihat nih. Iya nih. Oh iya, nih, ini 300, 500, nih, ini 300, ini 500, 800 kan? Ini Tapi kenapa ke aku mintanya 20M? Ini kontrak kerjanya nih, ini meja, ini kontrak kerjanya. Oh begini dia pakai kontrak kerja segala. Oke, tapi isinya gitu. Nggak boleh dibilang ini pemerasan, ini ada. Usai mengadakan pertemuan tertutup dengan Reza Gladys dan Fitri Salhutaru, Kim Haut kembali membuat gebrakan yang langsung menyita perhatian publik. Melalui sebuah unggahan di media sosial, Kim tak ragu untuk buka suara dan membuat pengakuan baru yang semakin memanaskan suasana. Dalam video terbarunya, Kim mengungkapkan bahwa dirinya telah membongkar seluruh percakapan yang pernah terjadi antara dirinya dengan Dr. Samira alias Doktis di masa lalu. Tak berhenti sampai di situ,
Kim juga kembali menyinggung langkah kontroversial Doktis yang diduga berniat mensomasi para korban skincare yang ingin speak up. Menurut Kim, tindakan tersebut sama sekali tidak manusiawi dan hanya bertujuan membungkam suara-suara kebenaran. Samira, aduh Latah kaget deh Samira, maaf saya Latah. Samira gini ya, untuk apapun yang kau bicarakan tentang saya, mau kamu bilang saya tukang ibul atau whatever is dengar gue jadi dengar ya Samira, gue itu semalam sudah duduk bareng sama Reza, sama Mufid, sama Teh Fitri ya, dan yang saya temui itu semalam bukan orang-orang bodoh, mereka punya akal dan punya pikiran, jadi mereka tahu. Dan saya tidak bercerita apapun, tapi mereka membaca sendiri. Dan saya mengakui atas apapun segala ucapan saya dulu ke kamu, Samira, ke mereka. Jadi mereka semua sudah tahu. Bedanya itu antara kita, Samira. Apa yang kau lakukan di belakang mereka, dan apa yang sudah kau ucapkan di belakang mereka, mereka tidak tahu dari mulutmu langsung. Karena kau tidak mau pengakuan dosa. Kalau aku nemui mereka, aku sudah pengakuan dosa. Jadi apapun yang kau ucapkan tentangku di sosmed, mereka tidak kegosok. Mereka udah dengar dari bacotku sendiri semalam. Gini ya, oknum mafia skincare ini kenapa sih kok nggak sadar diri gitu? Kalian ini udah ngambil ratusan miliar uang masyarakat, triliunan loh. Ini butuh banget pengawalan dari masyarakat. Jangan capek, mungkin udah jenuh udah sekian lama, tapi karena yang kita lawan ini adalah wah luar biasa, duitnya nggak berseri ya, luar biasa. Jadi ya tergantung masyarakat apakah masih semangat belum semangat untuk mendukung untuk membongkar ini semua. Di tengah pengakuan Kim Haut yang kini ramai diperbincangkan publik, muncul sosok baru yang ikut menyerap perhatian. Henny Sagara, seorang figur publik yang dikenal cukup berani mengungkap berbagai skandal, tiba-tiba menyenggol seorang tokoh yang ia sebut dengan panggilan. Lewat sebuah unggahan di Instagram story-nya, Henny secara gamblang menyatakan bahwa ia telah lama mengantongi bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh sosok misterius tersebut. Dengar, welcome, ingat ini bukti-bukti sudah di tangan saya. 200 miliar dibagi 2, 500 miliar video call bertiga, 1 triliun di kafe, bukti komplit, tunggu giliran kamu. Wahai bekinan bot-bot, kalau mau dengan bukti-bukti kejahatan yang kamu lindungi itu, saya yakin kalian mundur bertahap daripada nama baik kalian terseret, minggir siap-siap timku. Ujar Henny. Lantas benarkah sosok yang dimaksud adalah Dr. Oki? Saya mau jadi saksi, bukan diminta, saya mau jadi saksi. Nanti sudah siap ya dok untuk membuka dong. semua? Harus dong. Untuk dokter jadi saksi kapan tuh kemungkinan? Nggak tahu, kan tunggu ada surat panggilan gitu. Kalau nggak ada surat panggilan, saya mau minta dipanggil. Menanggapinya? Ya tinggal kita ini aja, kita ikutin aja proses hukumnya saja, proses persidangan.